Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya teman-teman. Semoga di pertemuan ke-9 setelah UTS ini teman-teman tetap semangat ya. Apa yang teman-teman kerjakan kemarin semoga dapat menambah pemahaman dari pembelajaran kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Dan ini nanti akan saya berikan pembahasan daripada soal-soal UTS yang kemarin teman-teman kerjakan. Semoga pekerjaan teman-teman banyak yang betul ya, karena memang saya berikan kelonggaran dalam pengumpulan UTS kemarin agar teman-teman bisa memaksimalkan pengerjaan UTS-nya. Dan saya ingatkan kembali untuk setelah UTS nanti sampai dengan UAS ya, untuk mata kuliah apapun teman-teman jangan sampai tidak mengerjakan tugas ya. Kerjakanlah tugas semampu Anda, jangan sampai kosong ya, karena itu akan menambah nilai Anda dan menyelamatkan nilai-nilai Anda. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita yang secara asinkron ini semoga teman-teman tetap bersemangat dan bisa memahami apa yang saya sampaikan ya, meskipun secara asinkron. Dan teman-teman silahkan nanti untuk menambah diskusi bisa melalui grup WA ya. Ini nanti akan saya upload di YouTube, kemudian di link YouTube-nya akan saya upload juga di e-learning. Jadi ini adalah pembahasan UTS kalkulus. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Kita mulai dari nomor 1 ada soal nomor 1A, yaitu integral X pangkat 4 plus 2X pangkat 27 dikalikan 12X pangkat 3 plus 6 dx ya. Nah, untuk menjawabnya kita substitusikan dulu ya. Yang kita substitusi sebagai U adalah X pangkat 4 plus 2X, kemudian DU per DX-nya adalah turunan dari ini X pangkat 4 plus 2X-nya, jadi turunannya adalah 4X pangkat 3 plus 2. Kemudian DU-nya maka 4X plus 4X pangkat 3 plus 2 dikalikan dengan DX ya. Nah, kita di soal ya, sampai di DU ini kita di soal mendapati semacam faktor daripada 12X pangkat 3 plus 6 ya, dx pada DU-nya, sehingga supaya bisa memudahkan pengerjaan kita nanti ketika substitusi ini kita kalikan 3 DU sama dengan 12X pangkat 3 plus 6 dx ya, supaya ini nanti bisa menggantikan bagian ini, karena bagian yang ini sudah kita gantikan dengan U ya, U pangkat 27. Nah, bagian ininya harus kita ganti sebagai D yang mengandung DU. Nah, dalam hal ini 3 DU. Maka bentuk soal nomor 1A dapat ditulis ke dalam integral U ya, integral U pangkat 27 kali 3 DU ya. 3-nya kita keluarkan karena 3 adalah konstanta atau pengali. 3 kali integral U pangkat 27 DU. Nah, tinggal diintegralkan saja secara biasa ya. 1 per 27 plus 1 kalikan U pangkat 27 plus 1 ya. U-nya kita kembalikan ke X pangkat 4 plus 2X. Kemudian untuk soal nomor 1B, saya mohon maaf ya. Jadi teman-teman yang sudah mencoba, ternyata setelah saya cek, menurut kemarin itu saya pikir saya itu di bagian tanda 6x kuadrat ini saya pikir itu plus ya, ternyata minus. Jadi kalau minus ya saya mohon maaf, ternyata memang tidak bisa difaktorkan. Jadi maksud saya kemarin sebenarnya di dalam prototype soalnya itu adalah 3x pangkat 5. Jadi sudah saya siapkan ya sebelum saya membuat soal itu. 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 plus 6x, harusnya plus 6x kuadrat, bukan min 6x kuadrat. Saya salah ngetik ya ketika membuat soal ya, mungkin karena terburu-buru atau saya pas tidak teliti. Jadi harusnya ini adalah plus 6x kuadrat, karena di dalam prototipe soal saya itu plus, tapi saya ketika mengetik di pembuatan soal itu minus ya. Dan itu yang menyebabkan teman-teman sudah mencoba memfaktorkan, kok ini nggak muncul pola yang mirip dengan soal nomor 1A. Karena maksud saya adalah saya membuat soal ini hanya untuk Anda cukup memfaktorkan saja, nanti akan muncul pola seperti soal nomor 1A. Anda tinggal menghitung dengan cara nomor 1A ya. Jadi ini harusnya plus, atau misalkan ini min 6x kuadrat, ini juga min 4x, ini bisa kalau min ya. Tapi dalam prototipe soal saya yang asli atau oret-oretan rancangan soalnya itu adalah saya plus 6x ya. Jadi ini saya nomor 1B ini saya bonuskan bagi teman-teman yang mengerjakan atau tidak mengerjakan, semuanya saya berikan bonus. Nomor B ini tetap saya berikan nilai ya, karena kesalahan tanda ada di saya. Nah, sebenarnya ini soalnya adalah 3x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4 plus 6x kuadrat plus 4x. Kalau plus itu bisa difaktorkan ya, kalau plus ya. Kalau ini plus tandanya jadi 3x
3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 ini kalau kita faktorkan kan yang paling besar dari dua operan ini adalah x pangkat 4 ya. 3 dan 2 faktornya ya 1 paling besar ya. Berarti ini enggak yang kita keluarkan itu adalah x pangkat 4-nya. X pangkat 4 kali 3x plus 2. Kemudian yang ini kalau ini tandanya harusnya plus 6x ya. Kalau tandanya plus 6x sesuai dengan rancangan soal saya, ini 6x kuadrat dan 4x itu faktornya berapa? Faktor terbesarnya. Faktor terbesarnya adalah 2x. 2x-nya keluar sehingga 2x dikali 3x plus 2. Nah, di sini kita dapati kalau sesuai rancangan soal ternyata saya pas membuat ada kekeliruan, ada error ya, error tanda. Jadi nggak bisa difaktorkan. Jadi soal aslinya adalah ini plus ya. Jadi teman-teman terima kasih, kemarin mohon maaf saya ketika diingatkan saya lagi di jalan karena saya pikir itu teman-teman terkecoh tidak memfaktorkan terlebih dahulu. Ternyata saya salah tanda ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah WA saya, Pak ini nggak bisa dikerjakan mau dengan cara integral substitusi atau integral parsial. Ternyata itu benar ya. Karena waktu itu saya belum mengira saya yang salah tanda. Saya kira waktu itu saya mengetikkan plus 6x ya. Mungkin pertanyaan Anda waktu itu saya pikir ini belum memfaktorkan. Jadi mengira ini nggak bisa dikerjakan. Ternyata saya yang salah tanda. Karena salah tanda ternyata menyebabkan tidak bisa difaktorkan. Jadi kalau ini plus 6x bisa difaktorkan. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah bisa difaktorkan seperti ini, maka polanya ini kan sama-sama x pangkat 4 plus 2x. Ini juga x pangkat 4 plus 2x pangkat 21. Berarti x pangkat 4 plus 2x pangkat 22 ya. Ininya sama mirip seperti ini. Ini kan cuma faktor dari 12x pangkat 3 plus 6 kan. Nah, nanti pengerjaannya sama seperti soal nomor 1A. Kalau soalnya sesuai rancangan saya. Jadi ini saya bonuskan. Ya, jadi ini seperti ini. Kemudian pengerjaannya kalau misalkan sesuai rancangan saya seperti ini, pengerjaannya sesuai soal nomor 1A. Oke, kita lanjutkan ya soal nomor 1C ya. Soal nomor 1C tidak ada. Langsung ke soal nomor 2A ya, teman-teman ya. Nomor 2A itu adalah integral 2x pangkat 3 ln x dx ya. Di sini terlihat ini bukan integral substitusi, ini integral parsial. Nah, integral parsial itu adalah integral v du sama dengan u kali v min integral integral v du. Integral u kali v sama dengan u kali v min integral v du ya. Nah, seperti ini. Ya, ini ya. Sudah ada di sini. Jadi, di sini yang kita pilih dv dan u yang bagaimana? Nah, untuk supaya teman-teman tidak bingung, yang kita pilih sebagai u, kita lihat dulu dia bisa diturunkan apa tidak. Misalkan ini ln x turunan, kita tahu ln x itu turunannya adalah 1/x ya. Kalau 1/x diintegralkan ketemunya ln x. Kemudian 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 ini kalau diturunkan kan juga 6x kuadrat. Diintegralkan juga bisa 2/4 x pangkat 4. Nah, di sini yang bisa menjadi dv itu adalah yang paling bisa diintegralkan. Ya, sedangkan u yang kita pilih sebagai u adalah yang bisa diturunkan, Nah, kalau ini ln x diintegralkan kan susah ya. Berarti ln x ini nggak bisa menjadi dv. Kita pilih dv itu yang bisa diintegralkan. Kalau dv-nya di ln x nanti nggak ketemu. Oke? Sehingga kita pilih dv-nya adalah yang 2x pangkat 3. Karena 2x pangkat 3 masih bisa diintegralkan. Diturunkan pun bisa. Tapi diintegralkan bisa. Kalau ini diturunkan saja. Ln x hanya bisa diturunkan. Ln x diintegralkan kan bentuknya tidak lazim ya. Nah, kita pilih u adalah ln x. Maka du sama dengan 1/x dx ya. Nah, dv-nya adalah 2x pangkat 3 dx. Sehingga v itu adalah integral dv. Maka kita harus mengintegralkan 2x pangkat 3 dx ya. Kalau kita integralkan jadi 2/4 x pangkat 4. Ini v-nya 2/4 atau setengah x pangkat 4. Sehingga langsung kita masukkan saja. Integral parsialnya adalah u kali v, yaitu ln x kali v dikurangi integral
V DU. Ya, DU-nya tadi udah ketemu 1/X dx ya. Kita tinggal masukkan saja 1/X dx. V-nya adalah setengah X pangkat 4. Ya udah tinggal diintegralkan saja. Ini setengah X pangkat 3 ya, setengah X pangkat 3 diintegralkan kan bisa. Ini juga setengah kali ln X pangkat 4. Ya udah ketemu. Ini ya hasilnya ya. Jadi integral parsial itu terletak pada bagaimana kita memilih U dan dv-nya ya. Kalau U itu adalah patokannya yang bisa diturunkan. Kemudian dv ini yang bentuknya umum, mudah diintegralkan. Kalau suku-sukunya semuanya mudah diintegralkan. Kalau suku-sukunya semuanya mudah diturunkan, maka Anda cari mana yang paling mudah diintegralkan. Mana yang paling aman dia diintegralkan sehingga menyebabkan yang lain tidak kesulitan untuk diturunkan. Nah, itu berarti kita pilih. Di sini tadi kan integralan X gak bisa, tapi ln X bisa diturunkan. Kemudian ini 2X pangkat 3 bisa diturunkan, bisa diintegralkan. Nah, karena ln X ini gak bisa diintegralkan, maka yang paling cocok untuk menjadi dv adalah yang 2X pangkat 3. Ya, ln X bisa diturunkan. Nah, ini kita pilih U. Walaupun di sini 2X pangkat 3 bisa diturunkan, kita tidak memilih 2X pangkat 3 sebagai U. Karena kalau ini sebagai U, nanti ln X otomatis menjadi dv. Nah, dv itu syaratnya harus mudah diintegralkan. Berarti ln X kan sulit ya diintegralkan, bentuknya tidak lazim nanti. Tidak umum bisa diintegralkan, maka jangan kita pilih ln X-nya sebagai dv. Ya, kita pilih U adalah yang bisa diturunkan, kemudian dv adalah yang bisa diintegralkan. Oke, kita ke soal nomor 2B. Nah, ini sebenarnya sudah ada di dalam slide ya. Saya hanya mengembangkan perubahan sedikit dari contoh-contoh latihan di slide ya. Integral 3 plus cos X dibagi min 4 sin X min 12X dx ya. Nah, di sini kita harus bagaimana bisa membuat DU itu adalah yang mengandung cos X dan dx ya. Nah, kira-kira yang DU-nya yang mengandung cos X dan dx berarti U-nya harus kalau diturunkan ada cos X-nya. Berarti ini kita pilih sebagai U ya. Berarti U adalah min 4 sin X min 12X. Ini kalau kita faktorkan, U-nya adalah min 4 kali sin X plus 3X. Maka DU-nya adalah min 4, turunan dari sin X adalah cos X, ditambah turunan 3X, itu adalah 3 dx. Nah, maka di sini kita sudah punya DU-nya sudah mengandung cos X plus 3 ya, dx. Nah, maka di sini min 4-nya kita tinggal pindah ke ruas kiri. Jadi min 1/4 DU adalah sama dengan cos X plus 3 dx. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mensubstitusi yang bagian atas pembilangnya ini ya. Sehingga bagian U tadi adalah 1/U ya. Kita punya integral sekarang, kita bisa membuat ke dalam bentuk integral yang integral tadi 3 plus cos X dx itu adalah min 1/4 DU. Berarti integral min 1/4 DU dibagi ini adalah U ya. Sama dengan, berarti 1/4-nya keluar, berarti kita punya integral 1/U DU ya. 1/U DU itu adalah ln U ya. Kalau diintegralkan, integral 1/U DU adalah ln U. Integral 1/X dx ln X ya. Ketemunya seperti ini. 1/4 ln U. Oke, nomor 2C. Nomor 2C ini ada di slide ya. Saya hanya mengecoh saja. Kalau di slide itu integral secant X dx. Secant X itu kan 1/cos X dx ya. Nah, ini kita ubah dulu ke sini. Sebentar. Ya, secant X dx. Nah, ini kita kalikan dengan suatu bilangan trigonometri ya. Operan trigonometri ya. Sesuatu persamaan trigonometri atau besaran trigonometri yang menyebabkan ada DU dan ada U-nya ya. Jadi sec X kita kalikan dengan secant X plus tan X dibagi secant X plus tan X. Ini kan 1. Tapi dalam memilih 1 kita nggak bisa sembarangan ya. Kita tentukan bagaimanakah kalau ini nanti dikalikan, itu menyebabkan adanya U dan DU. Nah, setelah dikalikan dengan sec X tan X per sec X tan X, itu ternyata terbentuk di sini. Itu menjadi ya secant kuadratik plus secant X kali tan X dx per
secant X plus tan X. Nah, ini itu yang penyebutnya atau pembaginya itu kalau diturunkan, kalau misalnya kita ubah ke dalam U ya, misalkan yang penyebutnya itu kita ubah ke dalam U, maka DU-nya ternyata adalah ini, secant kuadrat X plus sec X tan X ya. Sehingga di sini integralnya bisa kita tuliskan integral DU per U atau integral seper U DU ya. Nah, integral seper U DU itu adalah ln U. U-nya tadi adalah sec X tan X. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah apakah betul sec X tan X atau yang kita substitusi sebagai U ini kalau diturunkan itu sama dengan secant kuadrat X plus sec X tan X ya. Ini ya saya berikan di sini sec X tan X itu kalau diturunkan terhadap X ya. Kalau diturunkan terhadap X, maka turunan ini bisa kita pecah ya. D per dx itu turunan terhadap X bisa kita pecah D per dx dari sec X plus D per dx dari tan X. Nah, turunan daripada sec X itu adalah sec X tan X. Turunan daripada tan X itu adalah secant kuadrat X. Sehingga ini adalah DU ya. Kalau misalkan ini adalah U. Kalau misalkan ini adalah U, maka ini adalah DU-nya. Ternyata tadi dikalikan dengan sec X tan X per sec X tan X menghasilkan ini ya. Menghasilkan ini. Oh, yang bawah ini berarti besar suatu U, kemudian ini turunannya U ya. Yang atas pembilangnya adalah turunannya U, sehingga kita bisa menuliskan integral DU per U. Langsung ketemu. Ln U plus C, ln U-nya adalah sec X plus tan X. Ketemu ya. Kemudian soal nomor 2D ya. Integral cos 6x kali cos 4x dx. Nah, ini ada rumusnya kan di dalam integral trigonometri. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk integral setengah cos 6x plus 4x ditambah cos 6x min 4x ya. Sehingga hasilnya adalah integral setengah cos 10x dx. Ini saya pecah ya integralnya, integral setengah cos 10x dx ditambah integral setengah cos 2x. Nah, ini kan ada rumusnya di slide keberapa itu ada. Nah, ini berarti tinggal integral setengah cos 10x itu adalah setengah dikalikan dengan seper 10. Jadi tergantung besarnya ini ya. Besarnya koefisiennya x-nya berapa. Seper 10. Kalau ada AX berarti seper A cos AX ya. Seper A, turunan dari cos adalah ini integral ya. Integral dari cos adalah sin X ya. Jadi inilah setengah dikalikan seper 10, integral dari cos 10x adalah sin 10x. Kemudian ditambah setengah dikali dengan cos 2x berarti seper 2, integral dari cos adalah sin 2x ya. Ini ada di dalam integral trigonometri slide keberapa itu ada rumus seperti ini ya. Kalau menjumpai cos AX itu integralnya adalah seper A kemudian sin AX ya. Seper A kali sin AX. Jadi ininya koefisien X-nya harus menjadi seper, kemudian cos-nya diintegralkan. Kemudian ini juga, ini kalau diintegralkan integral dari cos 2x adalah seper 2, koefisien X-nya harus menjadi seper 2, kemudian cos 2x-nya diintegralkan adalah sin X ya, dikalikan dengan integral cos 2x-nya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor 2e ya. Yang nomor 2 ini adalah integral seper 4x min 2 akar x dx ya. Ini di dalam contoh soal latihan soal ada ya. Nah, kita pilih U-nya yang bisa diturunkan, Nah, kita substitusi. U sama dengan yang bentuknya paling kompleks ya, U-nya ya. U sama dengan 2 akar X. Kemudian U kuadrat ini adalah 2 kuadrat dikalikan dengan akar X kali akar X ya. Berarti 4X ya. Kalau dikuadratkan kan berarti 2 kuadrat dikali akar X kuadrat itu X ya. Berarti 4X. Nah, di sini ingat ya, kalau kita turunkan untuk mencari DU kita harus menurunkan ini ya.
Untuk menurunkan ini, saya berikan caranya di sini. Maka kedua harus kita turunkan. D per dx dari u kuadrat sama dengan D per dx dari 4x. Turunan 4x terhadap dx itu berapa? Turunan 4x terhadap x itu berapa? Adalah 4. Kemudian turunan dari u kuadrat terhadap x itu adalah 2u ya, 2u kali u-nya sendiri adalah du per dx ya. Kalau diturunkan turunan u terhadap x berarti du per dx ya. 2u kali du per dx. Berarti kita punya dx-nya sama dengan 2u du per 4 ya. Dx-nya sama dengan 2u du per 4. Maka di sini langsung kita substitusikan saja. 2u du integral dx-nya tadi adalah 2u 2 per 4 u du. Kemudian yang bawah ini u kuadrat dikurangi dengan u ya. Ini ya, u kuadratnya 4x dikurangi dengan u ya. Sehingga kita punya seperti ini. Ini 2 per 4 kita keluarkan, berarti menjadi setengah ya. Setengah integral u du dibagi u kali u min 1. U-nya hilang, berarti menjadi setengah kali integral seper u min 1. Integral seper u min 1 du itu adalah ln u min 1 ya. Nah, kita tinggal ganti u-nya tadi adalah 2 akar x min 1. Ketemu integralnya seperti ini. Gitu ya. Jadi di sini memang kenapa yang tidak kita pilih u-nya yang ini, kenapa bukan yang ini ya? Sebenarnya ini melalui trial and error ya. Kira-kira mana yang kita pilih sebagai u? Kalau nanti kita temukan du-nya itu bisa menggantikan dx ya. Kalau kita temukan du-nya bisa menggantikan dx. Kemudian u-nya nanti menyebabkan bentuk yang bisa diintegralkan. Nah itu. Di sini sama-sama bisa diturunkan, tapi yang turunan paling kompleks adalah ini ya. Maka kita pilih yang u-nya adalah 2 akar x ya. Oke, kita lanjut pada soal 3A. Soal nomor 3A ya. Ini integral menggunakan persamaan aksin-aksin itu sebenarnya, tapi ada bentuk yang bentuk-bentuk khusus supaya integral dengan persamaan akar kuadrat itu bisa diselesaikan ya. Jadi integral nomor 3A-nya adalah integral 2 per akar 9 ditambah x kuadrat dx. Nah ini kita tahu 9 itu adalah bilangan kuadrat ya. Berarti di sini adalah a kuadrat plus x kuadrat. A kuadrat berarti a-nya adalah 3 ya. Kalau a kuadrat adalah 9 berarti a-nya adalah 3. Maka di sini x adalah a kali tan t ya. Kalau bentuknya a kuadrat plus x kuadrat ya. Berarti x-nya adalah a dikali tan t. Maka tangen t sama dengan x per 3. Nah, sehingga di sini dx-nya adalah turunan dari 3 tan t. Turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat ya. Berarti 3-nya tetap 3 dikali sekan kuadrat t dt ya. Dikali turunan dari t dt. Tadi turunan dari u du. Oke, kemudian berarti di sini kalau 3 sekan kuadrat t dt itu adalah dx ya. Maka di sini bentuk a kuadrat plus x kuadrat atau 3 kuadrat plus x kuadrat kita bisa tuliskan ke a sek t ya. Bentuk ini kita substitusikan, bentuk ini a kuadrat plus x kuadrat itu bisa kita tuliskan ke a kali sekan t. Nah, maka sekan t adalah akar 3 kuadrat plus x kuadrat dibagi 3 ya. 3-nya pindah ke ruas kiri. Jadi sekan t itu adalah akar dari 3 kuadrat plus x kuadrat per t ya. Atau akar dari a kuadrat ditambah x kuadrat dibagi a ya. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan saja. Berarti bentuk ini tadi ya,
3 kuadrat plus X kuadrat adalah 3 sekte, kita tinggal substitusikan ini ke menggantikan akar 9 plus X kuadrat ya. Berarti integral ini bisa kita tuliskan 2 integral 2 per 9 plus X kuadrat di akar itu kita substitusikan sebagai 3 sekte ya. Berarti 2 per sekte, integral 2 per sekte. Nah, kemudian dx-nya tadi apa? Dx-nya tadi adalah 3 kali sekant kuadrat dt ya. Dikali dengan 3 sekant kuadrat dt. Ini dx-nya ya tadi ya. Ini dx-nya tadi. Ini adalah 3 sekannya menggantikan yang bentuk akarnya ini ya. Nah, berarti kita tinggal kalikan, berarti ini dibagi, ini hilang, tinggal sekant T dt ya, tinggal sekant T dt yang di bagian pembilang ya. Berarti integral, berarti 2-nya kita keluarkan, 2 dikali integral sekant T dt ya, 2 kali integral sekant T dt sama hasilnya seperti yang tadi ini ya kan. Ini integral sekant X dx hasilnya ln U ya, hasilnya ln U. U nya berapa ini? U nya berapa kalau ini? Sama ya, sekan itu U nya pasti sek X tan X ya. Sekan itu pasti U nya adalah sek dan tan, tergantung yang disekankan apa, T atau X. Integral sek T dt berarti ln sek T kali ln sek T tambah tan T ya. Hasilnya ln sebentar ya. Saya belum lama mendapatkan holder seperti ini ya, lumayan, tapi ada yang lebih bagus lagi yang bisa siku-sikunya ditekuk ya. Ya, untuk unboxing atau untuk mengajar seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan jelas. Nanti teman-teman di video YouTube-nya bisa di zoom ya kalau misalkan agak kekecilan. Nah, berarti tadi 2 kali integral sek T dt. Nah, itu integral sek T dt tadi hasilnya adalah ln sek T dt. Kalau kali 2 berarti 2 kali ln sek T plus tan T ya. Nah, 2 kali ln sek T tadi. Sek T tadi apa? Sek T tadi. Sek T tadi adalah akar 3 kuadrat plus X kuadrat. Berarti akar X kuadrat plus 3 kuadrat dibagi 3 ya, itu adalah sek T. Kemudian tan T adalah X per 3 ya tadi ya. Jadi tangen T adalah X per 3. Sek T-nya ini ya tadi ya. Sek T-nya adalah 9 plus X kuadrat di akar dibagi 3. Maka ini bisa kita tuliskan hasilnya adalah 2 dari ln akar X kuadrat plus 9 dibagi 3 ditambah X per 3 plus C ya. Nah, ini penyebutnya atau pembaginya kan sama. Berarti bisa kita tuliskan 2 kali ln ini ya, akar X kuadrat plus 9 plus X bagi 3 ya. Kita ingat ya, kalau ada ini ln itu kan hukumnya sama seperti log ya. Kalau ada 2, misalkan kita punya 2 log 16 per 8, berarti ini sama dengan 2 log 16 dikurangi 2 log 8 ya. 2 pangkat berapa supaya 16? 4. 2 pangkat berapa supaya 8? 3. 1. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini ya. 2 ln ini bagi 3 berarti 3-nya keluar. 2 ln 3-nya keluar dikurangi 2 ln 3 ya, seperti ini ya. Kasusnya mirip seperti ini. Sehingga tulisnya hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman nanti menjawabnya cuma sampai sini ya sudah betul. Ya, per 3 seperti ini sudah betul. Atau begini udah betul ya. Kemudian nomor soal 3B. Nomor soal 3B adalah integral 4 per X ditambah X kuadrat dx ya. Ini bisa kita tuliskan integral 4 per X kali 1 plus X dx ya. Nah, di sini karena ini adalah akar real yang beda ya. Tidak
merupakan akar kembar, maka bisa kita tuliskan masing-masing faktornya sebagai penyebut. Kemudian pembilangnya adalah A dan B. Pembilang pertama dari faktor pertama itu adalah A dibagi X, pembilangnya A. Kemudian pembilang kedua dari faktor kedua itu B dengan penyebutnya adalah X plus 1 atau faktor kuadrat kedua dari tadi ya penyebut integralnya. Nah, udah. Ini akarnya sudah kita tahu. 0 dan min 1 kita masukkan X-nya dengan akar-akarnya ya. X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 itu kalau kita masuk X sama dengan 0 ya,